معلمينا وأساتذتنا وجيراننا وانطلق بنا وجميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى روح خصوصا المرحوم وإلى أرواح جميع جماعة Masjid Besar Ridwan wa jami' ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan man la zairahum wa la zakiranna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa yuwassi madkhalahum wa quburahum wa yaghfir dhunubahum wa ala niyati anna Allah ta'ala yatawil amarana wa yasadana wa yashfi maradana ويبلغ مقاصدنا ويسدد ديننا ويقضي حاجاتنا ويختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت بطاعة الله ورسوله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى من تذكر جيران بذي السلام مز السلام أن جرى من مغلة بدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي زدني علما وارزقني فهما والقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهكني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهكني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Al-Mukarramun para orang tua hujjajul kiram, hadirin jamaah ta'lim kuliah subuh rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari pembahasan at-ta'awuz ataupun kalimat isti'azah ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa hukum membaca kalimat ta'awuz ataupun kalimat isti'adzah dalam membaca Al-Qur'anul Karim itu disunnahkan. Akan tetapi kalimat ta'awuz tidak disunnahkan dibaca saat kita dalam mendirikan ibadah sholat. Artinya tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah. Oleh karena itu menurut Imam Maliki hukumnya makruh membaca Al-Fatihah diawali dengan ta'awuz, yaitu di dalam sholat. Tapi beliau mengecualikan
kecuali pada bulan suci Ramadan ataupun salat tarawih, beliau menganjurkan untuk membaca kalimat ta'awuz dilanjutkan dengan bismillah kemudian al-fatihah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, kalau misalnya membaca al-fatihah, disunnahkan membaca kalimat ta'awuz pada rakaat pertama doang. Sedangkan menurut Imam Syafi'i disunnahkan bagi kita sebelum membaca surah Al-Fatihah dan juga ayat pertamanya adalah bismillah, diawali dengan kalimat ta'awuz, yaitu di dalam salat. Itu hukumnya sunnah, akan tetapi membacanya disirkan ataupun dipelankan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacanya pelan, lalu lanjut membaca bismillah kemudian al-fatihah. Oleh karena itu kalimat ta'awuz ini bukan bagian daripada Al-Qur'anul Karim atau bukan bagian dari surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun disunnahkan ketika kita ingin membaca Al-Qur'an diawali dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan kalimat basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim itu menurut Imam Maliki dan juga menurut Imam Hanafi bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Berarti ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Syafi'i ya, bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Oleh karenanya ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Namun demikian menurut Imam Maliki dan juga Imam Abu Hanifah bahwa meskipun bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, tapi bagian daripada surah An-Naml, di mana kita tahu di dalam surah An-Naml yaqulu ta'ala fi kitabi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah bagian daripada surah An-Naml, tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal, bahwa diharuskan membaca bismillah menurut Imam Syafi'i kalau mau baca Al-Fatihah, karena bismillah bagian dari surah Al-Fatihah. Baik itu di dalam sholat yang dipelankan bacaannya ataupun sholat yang dikeraskan bacaannya. Namun menurut Imam Abu Hanifah, meskipun bismillah ini bagian daripada surah Al-Fatihah, dibaca di dalam sholat saat membaca Al-Fatihah, namun membacanya pelan. Jadi kalau misalnya kita mendengar imam yang secara perlahan dia membaca bismillahirrahmanirrahim pelan, sir, kemudian alhamdulillahnya keras, nah itu berarti dia memahami pemahaman Al-Imam Ahmad bin Hambal. Tetap bismillahnya diapain? Dibaca, cuman sir. Nah kalau yang nggak kedengeran sama sekali bismillahnya, nah, berarti tadi itu mazhabnya mazhab Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, langsung membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Namun demikian kalau kita mengikuti dan juga mengamalkan satu mazhab, maka harus konsisten, harus istiqomah dengan mazhab yang kita yakini ataupun yang kita ikuti, tidak boleh berpindah-pindah. Kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i, berarti kalau kita sholat membaca surah Al-Fatihah, ya kan,
Dalam setiap Fatihah kata Imam Syafi'i disunahkan membaca ta'awuz pelan. Membaca bismillahnya disesuaikan. Kalau sholatnya sir dipelankan, sholatnya keras dikeraskan. Karena menurut Imam Syafi'i bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah. Bila kita tidak membacanya, maka sholat kita tidak apa? Tidak sah. Nah, keutamaan dari lafaz basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim ini menurut Imam Ali karramallahu wajhah, beliau menjelaskan bahwa al-basmalah hiya syifa, bahwa kalimat basmalah itu adalah sebagai syifa, penyembuh, wadawa, dan juga sebagai obat. Artinya banyak orang yang menzikirkan ataupun memperbanyak membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim dalam kesehariannya, dalam zikirnya, tujuannya untuk mendapatkan apa? Kesembuhan dari penyakit, di mana Allah katakan ya, bismillah dengan nama Allah yang maha tinggi. Nah, kalimat ismi itu alifnya dibuang, bismi dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Karena ismi itu kalau dalam bahasa kita artinya nama, tapi kalau dikembalikan kepada bahasa Arabnya, ismun itu terambil dari kalimat as-sumu awir rif'ah, berarti nama Allah yang maha tinggi. Allah itu sendiri kan terambil dari kalimat ilahun. Ilahun itu Tuhan, yang kemudian ditambahkan dengan tad'if menjadi Allah. Allah itu adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Nah, kalau sudah dibilang ilahun, Tuhan, berarti bisa saja Tuhannya itu bukan Allah. Makanya ketika Allah katakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, Tuhannya manusia, maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua sifat Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Para ulama sepakat menjelaskan terkait dengan apa arti Rahman dan juga arti Rahim. Di dalam tafsir-tafsir semuanya sama, termasuk tafsir As-Sawi, syarah dari tafsir Jalalain. Jadi kenapa dinamakan tafsir Jalalain? Karena pengarangnya dua. Yang pertama adalah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau ini menulis tafsir tidak tuntas, tidak selesai, ya, karena keburu meninggal dunia. Beliau orang Mesir, ya, beliau orang Mesir yang kemudian meninggal dunia saat mengarang tafsir ini. Namun beliau punya murid namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti murid dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, gurunya. Namanya sama-sama Jalaluddin. Nah, Al-Mahalli gurunya wafat, tafsirnya belum tuntas, lalu dilanjutkan penulisan tafsir ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya dibilang tafsir Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Maka beliau mengatakan di dalam tafsir As-Sawi itu dijelaskan perbedaan Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu
dua kalimat yang terambil dari kalimat rahmah itu sendiri. Jadi Rahman Rahim itu ada keterkaitan makna ataupun arti, yaitu Allah Maha Rahman, Maha Pengasih dengan rahmatnya. Rahim, Allah itu Maha Pemberi rahmatnya. Cuma menurut ulama bahwa kalimat Rahman itu a'ammu wa ashmal. Kalimat Rahman itu lebih luas, lebih menyeluruh, karena rahmat Allah dengan sifat Rahman ini diberikan lil mu'minina wal kafirin, untuk orang yang beriman dan juga untuk orang-orang kafir. Ya, kesehatan, rezeki dan seterusnya itu Rahman. Itu sifat Allah yang Maha Rahman. Sedangkan Rahim itu adalah sifatun khassah, sifat khusus lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah itu Maha memberikan rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Jadi kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah. Oleh karenanya kalau kita baca di dalam kitab Kasyifatus Sajah, sarah dari Safinatun Najah, Abdulul Mahamid, paling utama dan paling bagusnya pujian itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Makanya kita kalau berdoa diawali dengan apa? Pujian. Pujian yang sangat disenangi oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Karena memang kita tidak bisa membalas nikmat Allah, ya. Maka untuk membalas nikmat Allah dengan ucapan, dengan qauli, ya, itu kalimat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ketika kita ucapkan itu, baik dalam berdoa ataupun di luar berdoa, maka Allah itu sangat senang dengan, sangat cinta dengan hambanya. Maka kalimat memuji itu beda dengan bersyukur. Kalau bersyukur biasanya itu pada saat kita itu muqabalatun ni'mah, menerima nikmat. Orang kalau bersyukur itu pasti urusan nikmat, ya kan? Dan kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Tapi kalau memuji Allah itu bukan hanya saat kita menerima syukur, menerima nikmat, maaf. Tapi juga ketika kita menerima musibah ataupun ujian itu, yang keluar adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau memuji itu sebenarnya memuji Allah bukan hanya kita dalam pada saat memberi nikmat, mendapatkan nikmat, tapi juga ketika mendapatkan musibah kita baca alhamdulillahi ala kulli hal. Sedangkan mendapat nikmat alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Itulah pujian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat nikmat alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Kalau dapat musibah alhamdulillahi ala kulli hal. Maka kalimat alhamdu, memuji itu a'ammu, itu lebih luas maknanya ketimbang bersyukur, karena bersyukur itu
Ada saat kita hanya menerima nikmat saja, dan pujian tidak ada manfaatnya kecuali pujian kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ketika kita katakan alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, karena memang Allah lah yang pantas untuk diapakan? Dipuji dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ataupun dalam keseharian pekerjaan kita diawali dengan apa? Basmalah. Setiap aktivitas ataupun ucapan yang diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di sana akan ada barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang menzikirkan basmalah bismillahirrahmanirrahim 1000 kali dia baca bismillah. Setelah membaca 1000 bismillah lalu dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, meskipun tidak ada perintahnya, namun orang tersebut meyakini bahwa dengan menzikirkan bismillahirrahmanirrahim semua keinginan-keinginannya insya Allah dikabulkan. Maka dari itu menurut Al-Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan khusyuknya, maka dia secara sengaja berusaha untuk mencelupkan dirinya dalam Rahman dan Rahim Allah. Dia mengharapkan rahmat. Betapa indahnya memang kalau kita melakukan aktivitas apapun, dari yang kecil sampai yang besar, diawali dengan basmalah, diakhiri dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, betapa senangnya Allah, karena Allah yang pantas untuk dipuji. Ketika kita ingin berdoa, maka diawali dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah, lalu dilanjutkan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dilanjutkan dengan sholawat. Karena memang nama Allah tidak bisa dipisahkan dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat namamu wahai Muhammad untuk selalu disebut-sebut. Menurut para ahli tafsir, maksud daripada wa rafa'na laka dzikrak adalah la yuzkaru ismullah illa bismi Muhammad. Nama Allah itu bergandengan, beriringan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memang wajib dan layak dipuji? Karena Allah itu sebagai Rabb. Rabb itu kita mengartikannya adalah Tuhan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung bi rabbin nas, dengan Tuhan manusia. Kita mengartikan Rabbun dengan ilahun itu sama, artinya sama-sama Tuhan, padahal berbeda. Ketika bilang Allah, itu adalah nama Allah, ismul zat, nama Allah untuk zatnya. Wajibul wujud, Allah itu wajib ada. Allah itu adalah
la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Tuhan Allah. Makanya nama Allah itu khusus untuk zatnya. Dari nama Allah yang 99, nama Allah lah sebagai ismul zat wajibul wujud. Meskipun secara khusus Allah juga memiliki sifat Asmaul Husna yang 99, antara lainnya bilang Rahman, Rahim. Yang sebenarnya kalau kita lihat penjelasan dari Asmaul Husna ini, banyak ulama menulisnya, dan kita dianjurkan untuk meniru sifat-sifat Allah dengan keterbatasan manusia dari sifat Rahman dan Rahim. Kalau Allah itu sifat Rahman, memberi, baik yang beribadah ataupun yang tidak beribadah, maka kita pun harus memiliki sifat Rahman. Kita tidak boleh berdakwah dengan menghina dan juga mencaci maki orang yang belum mau apa? Ibadah. Allah itu Rahim, penyayang. Berarti kita pun harus memiliki sifat rahmah dalam bicara terhadap istri, terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu adalah rahmah. Dan sifat Ar-Rahman itu dan Rahim selanjutnya itu bagus untuk nama anak-anak kita. Tapi disunahkan diawali dengan kalimat Abdun, Abdurrahman, Abdurrahim. Tidak boleh tersendiri Rahman saja. Itu tidak boleh seperti itu. Karena Rahman saja itu khusus sifat Allah. Dahulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada orang yang mengaku Nabi. Nah, jadi di zaman Nabi aja udah ada yang ngaku Nabi. Namanya Musailamah. Ini Musailamah ngaku Nabi. Di belakangnya ada kalimat Al-Kazzab, pendusta. Dia menggelarkan dirinya dengan Rahman. Rahman Musailamah. Dia berusaha untuk meniru Allah. Ya, maka diambil kalimat Rahman itu digandengkan dengan namanya Rahman Musailamah Al-Kazzab, dan itu dilarang. Yang kemudian Musailamah Al-Kazzab ini yang mengaku nabi, nabinya masih hidup pada saat itu, kemudian dibunuh oleh Wahsy, seorang budak hitam yang memang untuk menebus kesalahan dirinya. Karena Nabi Muhammad SAW begitu sedih melihat paman beliau yang bernama Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy, maka untuk membayar rasa taubatnya, membayar taubatnya kepada Allah, membunuh Musailamah Al-Kazzab dengan tombaknya. Karena Nabi begitu cinta kepada Sayyidina Hamzah, sehingga Nabi itu jarang melihat wajah Wahsy saat memeluk Islam, karena selalu teringat dengan singa padang pasir Allah, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka kalimat Rabb di sini bukan hanya diartikan Tuhan. Rabb itu artinya mengatur alam semesta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur struktur tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu Rabb. Makanya dilanjutkan Rabbil Alamin, Allah adalah mengatur alam semesta. Baik alam manusia, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, alam benda mati,
Allah semuanya yang menjadi Rabb, termasuk matahari dan bulan, langit dan bumi. Maka Allah di dalam surat Al-Fatihah ini di ayat keduanya katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu sebagai rabbil alamin, maka pantas untuk diapain? Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah katakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan pengulangan. Di Bismillahirrahmanirrahim Allah mensifati zatnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dan di ayat ketiga Allah katakan juga di dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memang Tuhan yang wajib dipuji dengan segala pujian, karena Allah lebih mendahulukan Rahman dan Rahimnya khususnya di dunia ini. Bila umat-umat terdahulu berbuat maksiat, maka langsung Allah Subhanahu wa taala berikan azab. Umatnya Nabi Nuh dengan banjir bandang, umatnya Nabi Lut Allah turunkan hujan batu, umatnya Nabi Musa Allah jadikan monyet. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini, meskipun begitu banyak maksiatnya yang dilakukan oleh umat manusia, ini tidak pernah diberikan azab secara langsung ataupun secara keseluruhan. Itu bagian daripada apa? Rahman Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan Maliki Yaumiddin. Ini nggak boleh dibaca Maliki Yaumiddin, meskipun ada salah satu riwayat qiraah membaca itu, ya. Kalau kita ini kan mengikuti qiraah yang masyhurah, yang populer, bahwa membaca Maliki Yaumiddin maknanya dipanjangin. Meskipun ada bacaan riwayat Maliki Yaumiddin, tapi jangan diikutin. Itu hanya khusus untuk orang-orang tertentu yang sangat mengerti dan memahami tentang masalah qiraah. Jadi Maliki Yaumiddin ini bisa dibaca pendek, yang bagus banget itu dibaca apa? Panjang. Sedangkan di dalam surah An-Nas nggak boleh dibaca panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak boleh malikin nas, nggak boleh. Apa perbedaan makna antara maliki dan maliki? Sama-sama memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai yang merajai pada hari pembalasan, pada hari kiamat nanti. Maliki Yaumiddin. Tidak ada kerajaan dan juga tidak ada kekuasaan di hari kiamat nanti kecuali kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Yaumiddin, yaum itu hari, ad-din artinya balasan.
Kadang ad-din itu diartikan balasan di dalam surah Al-Fatihah ini, kadang dalam keseharian diartikan agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama. Pengertian ad-din itu sendiri artinya adalah al-khudu wal inqiyad. Din artinya al-khudu. Al-khudu artinya tunduk, patuh. Berarti orang yang beragama itu harus apa? Tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tampilkan di dalam surah Al-Fatihah yang 7 ayat ini yang diturunkan di kota suci Mekah, diturunkan setelah Allah turunkan surah Al-Muddatsir. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi itu memiliki 12 nama. Yang populer itu dinamakan Al-Fatihah karena Allah Subhanahu wa taala membuka kitab suci Al-Qur'anul Karim itu diawali dengan Al-Fatihah sebagai pembuka. Makanya miftah itu artinya kunci. Dinamakan juga dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dinamakan juga dengan Asy-Syifa, penyembuh. Makanya kita kalau ngapain aja udah pasti baca apa? Baca Fatihah. Mau untuk orang yang hidup ataupun untuk orang yang meninggal dunia, udah pasti kita bacain apa? Fatihah. Karena memang Al-Fatihah itu dibaca terus menerus. Makanya dinamakan dengan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Induknya apa? Al-Quran. Ummun itu ibu. Berarti ibu. Induknya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Tidak ada bapaknya Quran, nggak ada. Ummul Quran, Ummul Kitab. Dinamakan juga dengan Al-Asas, dasar. Dinamakan juga dengan Asy-Syifa, penyembuh. Karena ada satu riwayat, ada salah seorang sahabat, dia tertahan dengan seseorang yang dia itu kena racun kalajengking, kemudian diminta untuk bacakan doa. Maka dia baca Al-Fatihah, kemudian dia diberikan 30 ekor kambing, yang kemudian para sahabat yang lain ingin menanyakan kasus kejadian ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak menjadi masalah. Artinya dia bertawassul dengan karomah dan berkah mukjizat suratul Fatihah, Allah sembuhkan yang namanya racun kalajengking. Maka surah Al-Fatihah itu sebagai daripada ayat ruqyah. Ruqyah itu artinya bebacaan, jompa jampe. Bebacaan ataupun jompa jampe dibolehkan dengan ayat suci Al-Quran ataupun dengan doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bacaan-bacaan yang ada di dalam Rotibul Haddad, itu bisa dibacakan dan juga ditawassulkan. Oleh karena itu, karena Allah yang Maha Rahman Rahim diulang di dalam ayat ketiga, dan di hari kiamat nanti Allah lah yang memiliki kekuasaan kerajaan, maka pantaslah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini iyyaka-nya ini ditaruh di depan. Seharusnya maf'ul bih itu di belakang. Urutannya itu fi'il, kata kerja. Yang kedua fa'il, pelaku. Yang ketiga itu maf'ul bih di belakang. Di mana-mana maf'ul bih itu ataupun objek itu di belakang. Tapi objek ataupun maf'ul bih ini bisa ditaruh di depan. Karena tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah di sini dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penghususannya adalah ada arti hanya.
Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Namun jangan disalahpahami. Minta pertolongan hanya kepada Allah bukan berarti kita tidak boleh meminta doa kepada orang lain. Minta doanya kepada Allah, tapi boleh minta juga kepada orang lain, orang tua, guru kita, keluarga kita, orang soleh, orang bertakwa. Tapi kita tidak boleh ataupun nggak pernah minta sama orang yang sudah meninggal dunia. Sekarang saya tanya, kita kalau ziarah ini ke makam para wali, kita berdoa di situ meminta kepada wali itu atau bagaimana? Kita tidak pernah apa? Minta. Justru kita apa? Mendoakan para wali-wali tersebut. Tidak pernah kita minta kepada wali. Kalau sudah minta kepada wali, berarti hukumnya apa? Musyrik. Menjadikan perantara orang yang sudah meninggal dunia karena kesalehannya, karena ketakwaannya, itu boleh. Ya, berziarah ke makam wali, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun urusan kita melalui perantara kesalehan dan ketakwaannya wali, itu hukumnya boleh. Bukan kepada siapanya? Walinya, tapi kesalehan dan ketakwaannya. Meskipun ini menurut pemahaman yang lain itu dianggap musyrik. Jadi orang berziarah ke makam wali terus dia meminta kepada Allah, menjadikan dia sebagai perantara, itu dianggap apa? Musyrik. Kalau musyrik berarti menduakan Allah. Padahal kita tidak menjadikan wali tersebut itu sebagai tempat meminta. Tempat meminta kita siapa? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan berarti kita dilarang untuk meminta doa kepada orang lain. Selanjutnya Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim. Nah ini ihdinas siratal mustaqim ayat yang ke-6 ini ya. Ini kan kita baca terus Pak. Al-Fatihah kita ulang-ulang dalam sholat, di luar sholat. Karena kita nggak tahu Pak, ya, apakah kita ini termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak tahu. Kita berharap husnul khotimah, makanya kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, supaya kita itu siratal mustaqim sampai kita mengembuskan napas yang terakhir yang kita kenal dengan istiqomah. Jadi orang-orang yang istiqomah sampai dia meninggal dunia mengembuskan napas yang terakhir, itulah orang-orang yang paling berbahagia. Karena pada saat itu malaikat bilang, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Karena malaikat pada saat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Maka kita selalu mohon kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah istiqomah, Pak. Kita hidayah agama sudah, hidayatuddin agama sudah. Tapi belum tentu hidayah agama ini kita bawa sampai apa? Meninggal dunia.
Supaya kita meninggal husnul khotimah dan agama ini kita bawa sampai meninggal dunia, kita selalu bilang ihdinas siratal mustaqim. Makanya hidayah ada 5. Yang pertama hidayah al-ilham al-fitri, hidayah fitrah. Ini manusia binatang dikasih rasa lapar, rasa haus, ya kan? Bayi rasa haus dia cari susu. Yang kedua ada hidayatul hawas, hidayah panca indera. Ini manusia binatang diberikan, bahkan binatang lebih cepat pertumbuhan panca inderanya ketimbang manusia. Karena binatang ketika dilahirkan ada yang langsung jalan, langsung berdiri, langsung nyusup, bener gak? Kalau manusia proses untuk bisa ngerangkak sampai jalan itu memakan waktu. Yang ketiga ada yang namanya hidayah al-akal, akal pikiran. Manusia hanya diberikan ini, binatang nggak dikasih. Binatang dikasih fitrah, kecenderungan ataupun rasa lapar, rasa haus, diberikan panca indera, tapi tidak diberikan akal. Yang diberikan akal hanya siapa? Manusia. Yang keempat, supaya akal otak kita ini lurus, diberikan hidayah agama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kita beragama Islam. Karena bapak emak kita orang Islam, lingkungan kita orang Islam. Kita udah dapatkan hidayah agama ini. Maka agama ini perlu dirawat, perlu disiram. Siramnya dengan ihdinas siratal mustaqim, yaitu hidayah istiqomah ataupun hidayah taufik. Orang hidayah agama sudah dapat, belum tentu dapat taufik, Pak. Belum tentu istiqomah. Makanya kadang kita ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Puncak daripada hidayah itu bagi kita orang yang sudah beriman ini adalah apa? Taufik, Pak. Taufik itu adalah kesesuaian antara syariat dengan perilaku kita, supaya kita siratal mustaqim. Jangan sampai mendapatkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini 7 ayat. Dan tidak boleh ketika kita baca surah Al-Fatihah itu berhentinya di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita berhenti di situ, nggak boleh sakta. Karena itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 1 ayat. Enggak boleh siratal ladzina an'amta alaihim. Terus kita berhenti ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak boleh begitu. Karena siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin 1 ayat. Kalaupun berhenti harus ulang dari siratal ladzina an'amta alaihim tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Gimana ulangnya? Iya kan? Makanya 7 ayat itu ayat terakhirnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Para nabi, orang soleh, orang yang mati syahid, pas meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia mendapatkan puncak hidayah ihdinas siratal mustaqim, yaitu taufik. Pak, ini yang paling mahal. Bukan jalannya siapa? Yang dibenci oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalannya orang-orang Yahudi, waladdallin, dan juga bukan jalan yang disesatkan oleh Allah, yaitu jalan orang-orang Nasrani. Jadi ghairil maghdubi alaihim untuk Yahudi,
Yahudi dibenci oleh Allah, yaitu dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim. Orang Nasrani dibenci oleh Allah dalam surah Al-Fatihah waladhdallin, dan bukan seperti orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah telah diberikan hidayah ad-din, agama. Ya kan? Dan kita terus-menerus memperbaikinya dengan ihdinas siratal mustaqim. Berarti hidayah itu dalam arti taufik itu pilihan. Bisa saja kita masuk neraka, bisa saja masuk surga. Bisa saja masuk neraka selama-lamanya karena mengganti hidayah apa? Agama ini yang sudah diberikan oleh Allah, ya kan? Dengan agama yang lain bisa saja. Tapi memang ada orang yang benar-benar disesatkan oleh Allah, Pak. Ya kan? Karena sudah ditutup apanya? Mata hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, itulah ghairil maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan juga apa? Orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Nasrani. Maka disunnahkan bagi kita kalau membaca surah Al-Fatihah diakhiri dengan membaca apa? Amin. Ya, bacanya amin. Enggak boleh ada tasdidnya amin, enggak boleh. Amin. Itu artinya istajib du'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Oleh karena itu membaca amin setelah Fatihah dibaca tuh, baik kita sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Disunahkan bagi imam baca amin berbarengan dengan makmumnya, karena akan diijabah doa-doanya, dibantu doa-doanya oleh para malaikat. Maka kalau di luar sholat pun boleh saja kita setelah membaca waladhdallin kita baca apa? Amin, karena bagian daripada sunnah membaca amin tersebut. Dan dari surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwa kita berusaha terus-menerus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya, dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ditambah lagi kalimat pujian yang indah adalah alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita minta pertolongan dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup, baik urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan tentunya tujuan kita hidup di dunia ini bukan akhir segalanya. Maka tujuan hidup kita adalah alam akhirat, yaitu alam kekal abadi. Maka kita dianjurkan, diingatkan oleh Allah untuk senantiasa ihdinas siratal mustaqim, pada jalan taufik Allah, sehingga kita membawa agama ini sampai menghembuskan napas kita yang terakhir. Dan tentunya semoga kita dipertemukan oleh para nabi, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari jalan yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jalannya orang-orang Yahudi. Dan juga kita dijauhkan dari kesesatan. Jangan sampai kesesatan itu disesatkan oleh Allah seperti kepada orang-orang Nasrani. Maka dengan demikian, marilah kita tutup ta'lim ini dengan membaca
Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.